Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan video pembelajaran yang tentunya keren dan menarik. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya dari Pendidikan Kimia kelas B dengan NIM 20050260447. Kalian bisa juga kontak line saya yang ada di sini. Kalian juga bisa follow IG saya yang ada di sini. Dan jangan lupa subscribe my Akbar channel dan nyalakan tombol notifikasinya. Langsung saja ke videonya, check it out. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang bencana banjir yang ada di Banjarmasin kemarin? Peristiwa tersebut sangat menyedihkan ya. Namun, pertanyaan saya adalah, mengapa ketika terjadinya banjir, petugas PLN mematikan listriknya? Nah, yang kedua, apakah kalian pernah mendengar tentang seorang nelayan menangkap ikan dengan cara menyetrum aliran listrik? Pertanyaannya, mengapa ketika aliran air yang disetrum, ikan juga ikut bisa mati? Nah, semua hal itu berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materinya, apakah kalian tahu apa itu larutan? Ya, betul sekali, larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih, teman-teman. Nah, berdasarkan daya hantarnya, larutan itu terbagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit yang mampu menghantarkan arus listrik. Yang kedua ada larutan non-elektrolit yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Maka dari itu, mengapa ketika terjadinya banjir, petugas PLN mematikan atau memadamkan listriknya? Dan yang kedua, mengapa ketika nelayan mencari ikan dengan cara menyetrum aliran listrik, ikannya juga ikut mati, teman-teman? Nah, semua hal itu terjadi karena di sungai, di aliran danau, di aliran laut itu mengandung larutan elektrolit, di mana larutan ini mampu menghantarkan arus listrik, teman-teman. Seperti itu. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik lewat larutannya, teman-teman. Larutan elektrolit, teman-teman, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat, dan kedua ada namanya larutan elektrolit lemah. Nah, untuk larutan elektrolit kuat itu mempunyai derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1, sehingga ketika di dalam air ia akan terionisasi dan terdisosiasi dengan sempurna. Untuk contoh senyawanya adalah biasanya terbentuk dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuatnya, contohnya NaCl, NaBr, dan juga biasanya larutan elektrolit kuat biasanya terbentuk dari kovalen polar, teman-teman, yang mempunyai asam kuat, misalnya HCl, HBr, HClO4, dan lain-lain. Selanjutnya larutan elektrolit lemah, teman-teman. Nah, larutan elektrolit lemah ini biasanya mempunyai alfa lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari 1, sehingga ketika di dalam air, teman-teman, ia hanya terionisasi atau terdisosiasi sebagian saja. Contoh senyawa ini adalah kovalen-kovalen polar yang mempunyai sifat asam lemah dan basa lemah, contohnya aluminium hidroksida, terus ada BeOH2 kali, ada HF, dan lain-lain, teman-teman. Yap, selanjutnya ada namanya larutan non-elektrolit, teman-teman. Nah, larutan ini tidak bisa mengantarkan arus listrik karena derajat ionisasinya sama dengan 0, sehingga dilarutkan dalam air dia tidak bisa larut. Contohnya, senyawa dari larutan non-elektrolit ini adalah senyawa-senyawa berasal dari kovalen non-polar. Biasanya itu dari turunan alkana maupun turunan benzena. Contohnya seperti glukosa, ada gula di sana, ada urea, ada alkohol, dan lain-lain, teman-teman. Seperti itu.
Ya, bagaimana sih cara membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Kita bisa lihat gambar di samping dengan cara alat uji elektrolit. Yap, untuk elektrolit kuat biasanya itu terbentuk cahaya yang sangat terang dan di sekitar elektroda itu terdapat gelembung gas. Untuk elektrolit lemah, teman-teman, cahaya yang dihasilkan itu cukup redup dan di sekitar elektroda itu terdapat juga gelembung-gelembung gas. Untuk larutan non-elektrolit itu biasanya cahaya tidak dihasilkan, namun hanya ada gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda, teman-teman. Sekian penjelasan saya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat, teman-teman, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.